Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa, saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang saya muliakan. Tidak terasa Ramadan akan kembali datang di tengah-tengah kehidupan kita. Namun saat-saat kedatangan Ramadan kali ini, kita bahkan seluruh dunia sedang berada di dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita di Indonesia, lebih khusus lagi kita di daerah Nusa Tenggara Barat, tidak bisa lepas juga dari situasi nasional yang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Itulah yang kita kenal dengan virus corona atau COVID-19. Para pemirsa, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kembali kepada apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang wabak. Satu saat Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Pada saat itu Rasulullah katakan ada dua inti yang beliau sabdakan. Pertama, wabah. Kalau dulu ta'un itu merupakan azabullah, siksa Allah yang ia ba'uthuhu ila man yasha, yang ia kirim itu wabah kepada orang yang ia kehendaki. Tetapi di sisi lain, ia bersabda bahwa ta'un atau wabak yang sedang terjadi saat itu adalah rahmatan lil mu'minin, membawa rahmat bagi orang-orang mukmin. Baik itu bersifat siksa, bisa saja kita maknakan siksa. Tetapi sebagian ulama memaknakan bukan siksa, tetapi semacam bencana yang itu bisa mengenai orang saleh maupun orang ahli maksiat, bahkan orang kufar sekalipun. Sementara dinyatakan secara khusus rahmatan lil mukminin, merahmat bagi orang-orang mukmin, yaitu pada saat orang mukmin bisa berpegang dengan agama di dalam berhadapan dengan wabak tersebut. Nah, disinilah saya mengajak kita bersama sebagai orang-orang mukmin, bagaimana kita menghadapi wabak ini dengan berdasarkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Saat ini kita berada pada bulan Ramadan, di mana Ramadan harus mampu kita jadikan sebagai satu potensi, satu waktu yang menjadi potensi besar bagi kita untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan merupakan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sisi lain, disitulah bulan di mana pintu pengabulan doa dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah riwayat disampaikan oleh baginda Nabi, salatsu da'awatin la turad, 3 macam doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, da'watul walid, doa-doa para orang tua. Orang tua kalau mendoakan anaknya, maka itu sangat makbul. Yang kedua, da'watus shaim, doa-doa orang yang berpuasa. Yang ketiga adalah da'watul musafir, doa-doa orang musafir. Untuk itulah dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita bersama melihat Ramadan sebagai waktu yang sangat berharga bagi kita. Lebih-lebih kalau itu terkait dengan kondisi kita dalam menghadapi wabak.
Nah ini, mari kita perbanyak doa. Di dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala secara tegas katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang bertanya kepada engkau Muhammad tentang saya, katakan saya ini dekat sekali dan saya akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa. Lebih-lebih kalau doa ini kita panjatkan pada bulan Ramadan. Sebab itulah menjelang berbuka saya mengajak kita bersama, doa kita di samping supaya Allah menerima puasa Ramadan kita, supaya Allah terus mempertebal hidayah bagi kita, juga doa untuk keselamatan diri dan bangsa, dan doa untuk terlepasnya kita umat ini dari wabak yang sedang menimpa kita. Ini mengawali renungan singkat saat ini. Selanjutnya saya ingin kemukakan bahwa Ramadan merupakan bulan di mana Allah wajibkan kita bersama melaksanakan kewajiban puasa. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang mukmin, diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana Allah mewajibkan kepada umat sebelum kalian. Tujuannya jelas, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Saya ingin mengajak kita bersama mengorientasikan baik saum kita maupun qiyam kita. Sebab antara saum dan qiyam, dua ibadah sekalipun berbeda. Yang saum merupakan kewajiban, yang qiyam merupakan sunnah muakkadah. Nah, tetapi dia satu rangkaian, saudara-saudaraku rahimakumullah. Yang pertama saum Ramadan, di mana Rasulullah SAW katakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan puasa didasari oleh dasar iman, didasari oleh sebuah keinginan untuk mendapatkan pahala-pahala besar dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dia akan diberikan ampunan oleh Allah terhadap dosa yang sudah dia kerjakan. Tetapi saum itu merupakan satu hal yang bersifat wajib bagi kita. Kemudian dirangkai oleh Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, beribadah pada malam-malam Ramadan. Ibadah malam Ramadan itulah salat tarawih, itulah rangkaian salat witir, itu juga terangkai menjadi satu tadarrus Al-Quranul Karim. Banyak berzikir dan banyak berdoa, bagian daripada qiyam Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan betul-betul didasari oleh semangat iman, didasari oleh sebuah keinginan untuk mendapatkan pahala besar dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dia akan diberikan ampunan oleh Allah terhadap dosa-dosa yang sudah berlalu. Saya mengajak kita bersama, para pemirsa, para saudara-saudaraku jamaah yang saya muliakan, untuk melakukan perenungan terhadap diri secara objektif. Kita semua saat ini hidup di dalam dunia yang sedang dalam kemajuan. Berbeda dunia kita dengan dunia di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kehidupan. Berbeda juga dengan dunia di mana para ulama tabi'in mengarungi kehidupan mereka. Berbeda dengan para orang-orang tua kita terdahulu. Mereka saat itu hidup dalam dunia yang tidak semaju sekarang. Kemaksiatan ada, tetapi pintu kemaksiatan tidak terlalu terbuka seperti halnya sekarang. Pintu kebajikan juga terbuka, tetapi keterbukaan pintu kebajikan terdahulu sangat dimanfaatkan secara maksimal karena sedikitnya pintu yang mengarah kepada kemaksiatan. Ini yang berbeda. Saat ini hidup di dalam dunia modern, di dalam dunia yang sedang dalam kemajuan, kadang-kadang sekalipun ada pintu kebajikan, ada pintu kemaksiatan, kadang-kadang bisa saja sebagian kita lebih banyak terjebak dengan memanfaatkan pintu yang membawa kita kepada dosa. Sehingga ada istilah dalam sebuah riwayat, ada miftahul khair, ada
miglaqul khair, ada miftahus syar, ada miglaqus syar. Ada pintu yang kunci kebajikan ada di tangan. Ada pintu yang merupakan pintu dosa yang kuncinya ada juga di tangan. Sangat bergantung kepada hidayah Allah, sangat bergantung kepada penghayatan seseorang tentang dirinya, tentang agamanya, tentang kehidupan setelah kehidupan kita saat ini. Nah, inilah salah satu yang harus menjadi dasar bagi kita bersama di dalam memasuki bulan Ramadan ini. Secara tegas, tadi sudah saya bacakan ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi orientasi akhir daripada ibadah Ramadan yang kita laksanakan. Saya ingin kemukakan terlebih dahulu supaya betul-betul kita merebut. Pertama, takwa menjadi salah satu persyaratan untuk menjadi mulia di sisi Allah. Dan kadar kemuliaan di sisi Allah sangat bergantung kepada ketakwaan itu. Allah katakan dalam ayat yang sangat, di dalam satu ayat, tapi sepotong yang saya ambilkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian takwa yang menjadi salah satu itu adalah persyaratan untuk mulia di sisi Allah. Tetapi takwa juga harus kita pahami, dia merupakan satu sikap kehidupan yang harus kita miliki. Sebab takwa itu tidak sekadar menuntut secara teoritis ilmu agama, tetapi tergabung antara Islam sebagai sebuah ilmu dan Islam sebagai sebuah amaliyah. Itulah yang kemudian antara Islam yang hanya kata dengan Islam yang sudah diimplementasikan dalam bentuk amaliyah, itulah dia iman. Sehingga justru seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang mukmin, hai orang-orang yang berupaya untuk mewujudkan Islam secara keilmuan dan Islam secara amaliyah. Sebab kata Nabi, al-iman qaulun wa amalun. Iman itu adalah sejalannya antara ucapan dengan perbuatan. Nah, yang diseru untuk berpuasa orang iman itu, yang sudah berupaya untuk mensatukan, mensejalankan antara Islam sebagai ilmu dan Islam sebagai amaliyah. Yang kemudian secara tegas untuk puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, saya ingin ajak kita bersama, apa takwa itu? Berbagai macam definisi yang disampaikan oleh baik para sahabat, oleh para ulama. Saya ingin sampaikan satu saja yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud atau banyak disitir oleh para mufassir di dalam membahas ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Kata Abdullah bin Mas'ud, takut kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu pertama, ayyuta'a fala yu'sa. Allah itu supaya ditaati, jangan ditentang. Apapun ajaran yang bersumber dari Allah, dari Rasul, taat. Tidak ada pilihan lain selain daripada menerima dan mentaatinya. Ini ayyuta'a fala yu'sa. Yang kedua, wa an yuskara fala yukfar. Bagaimana kita menyadari hidup kita secara totalitas, kehidupan kita tidak ada yang tidak didasari oleh nikmat pemberian Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa nikmat Allah, baik secara fisik, secara ruhiyah, itulah nikmat keimanan. Kita tidak bisa menjadi orang mukmin tanpa nikmat yang Allah berikan berupa hidayah kepada kita. Nah, disinilah maka pertama, ayyuta' fala yu'sa. Allah itu supaya ditaati. Perintah Allah terkait akidah, perintah Allah terkait ibadah, perintah Allah terkait muamalah, terkait hal-hal yang berhubungan dengan munakahat. Bagaimana kita mentaati Allah dalam semua aturan-aturan yang ada. Kemudian jangan sampai kita menentang, berupaya untuk justru tidak berperilaku sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyuskar fala yukfar. Supaya disyukuri Allah itu. Nikmat yang ia berikan luar biasa seperti yang saya sampaikan tadi. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, tidak akan bisa kalian hitung. Oleh sebab itu janganlah fala yukfar. Jangan diingkari sekecil apapun nikmat Allah itu. Jangan dikufuri.
Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang kalian akan dustakan? Nikmat Allah yang mana lagi yang akan kalian dustakan? Kita tidak ada hak sedikit pun untuk mengatakan bahwa harta saya betul-betul karena usaha saya. Betul, kita sudah melaksanakan usaha, tapi Allah yang memberi. Tidak ada alasan bagi kita begitu berilmu terus kemudian katakan saya ini berusaha sehingga saya berilmu. Ilmu kita miliki dengan usaha kita, tetapi tetap ilmu itu pemberian Allah dan seterusnya. Oleh sebab itulah mari ayyuskar fala yukfar. Yang terakhir ayyudhkara fala yunsa. Allah itu supaya sering diingat, sering disebut, jangan sampai sering dilupakan. Inilah 3 kriteria ketakwaan. Jadi puasa akan mendidik kita untuk menjadi hambanya yang bertakwa dengan 3 karakter itu. Ya, artinya bagaimana kita berupaya mentaati Allah dalam semua sisi kehidupan kita. Tidak ada yang itu merupakan kemaksiatan kita kepada Allah, penentangan kita kepada Allah. Yang kedua, rasa syukur kita. Begitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat yang Ia berikan. Yang ketiga, mari kita perbanyak zikrullah. Ramadan merupakan bulan pembinaan pribadi. Pribadi untuk taat, pribadi untuk zikir, pribadi untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah so'imin so'imat, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.